Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karibosi dan masih membahas terkait tema kita pada edisi hari ini, usut tuntas dugaan korupsi Smart Toilet. Saya kembali kemudian ke Pak Cibu, ya. Bagaimana kemudian Anda melihat kasus ini dari sisi hukum, Pak Cibu? Silakan. Ya, kalau dari sisi hukum, pertama bahwa memang tidak ada orang dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Tetapi kewajiban semua penegak hukum dia harus berangkat praduga bersalah. Artinya praduga bersalah ya dia lakukan tindak proses dulu. Nanti sampai di pengadilan, nanti di pengadilan dibuktikan apakah dia memang betul-betul bersalah atau tidak. Nah, tanda petik di sini bahwa baik itu dalam bentuk dugaan ataupun dalam temuan dan lain-lain, semua tindakan proses penyidikan hukum harus dilakukan secara objektif. Artinya apa? Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi, karena perilaku tindak pidana korupsi dalam aspek hukum sangat jelas bahwa dari beberapa histori belakangan ini bukan hanya kasus ini saja yang terjadi khususnya di Kota Makassar. Ada banyak kasus-kasus yang kemudian juga sampai hari ini saya rasa berjalan dengan baik. Nah, harapan dari kasus ini juga secara hukum ya kita harus tegakkan hukum sepasti-pastinya untuk bisa mendapatkan kemanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Saya kemudian ke Pak Tri. Dari sisi riset kebijakan publik, melihat kebijakan pemerintah, apakah memang rawan terjadi penyelewengan, Pak Tri? Dilihat dari sisi kebijakan publik hari ini, ada yang seperti yang saya katakan tadi, ada banyak ruang sebenarnya untuk melakukan korupsi. Kalau yang hasil riset saya sendiri bahwa korupsi itu ada dua, korupsi yang secara besar dan korupsi yang secara kecil-kecilan misalnya. Korupsi yang secara kecil-kecilan ini kan biasanya saya ambil contoh, misalnya satu instansi melaksanakan seminar, anggarannya 8 juta, tetapi pada pelaksanaannya hanya 4 juta, yang kemudian ada 4 juta ini yang kemudian harus dikembalikan. Tapi pada dasarnya itu tidak dikembalikan. Dengan manipulasi anggaran, memarkup dan membuat nota palsu dan sebagainya, ini korupsi yang kecil-kecilan. Tetapi korupsi yang dalam skala besar ini biasanya itu ada kaitannya dengan kekuasaan politik di suatu daerah. Untuk menjaga misalnya kekuasaan dalam suatu daerah, biasanya ada kue-kue yang harus dibagi. Nah, disinilah yang biasanya yang sumber-sumber korupsi mulai terjadi. Karena ingin mempertahankan dukungan politiknya dari berbagai sumber, sehingga ada sumber-sumber keuangan atau kue-kue keuangan yang harus dibagi di situ. Nah, itulah yang biasanya rentan terjadi juga. Makanya yang sering terjadi korupsi proyek itu adalah yang sering ditangkap di berbagai daerah itu adalah orang terdekat dari kepala daerah itu sendiri, karena kuenya yang harus dibagi. Jadi itulah yang terjadi di berbagai daerah. Dan kalau kita lihat ya hampir 80% korupsi yang ada di Indonesia itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dan pembangunan konstruksi. Di daerah pembangunan konstruksi itu kan gampang untuk menunjuk siapa yang harus menang di lelang dan tender. Di situ kelemahan kita. Jadi memang rawan ya, Pak Tri ya. Saya kembali ke Pak Cibu. Sebagai penggiat anti korupsi, bagaimana kemudian tanggapan Anda atau sikap Anda, Pak Cibu? Silakan. Kalau kita di sikap secara kelembagaan bahwa memang tidak ada toleransi terhadap tindak pidana korupsi sendiri. Makanya sejak awal tadi saya sampaikan bahwa yang namanya tindak pidana korupsi itu kalau bagi saya dan teman-teman hasil daripada kajian kita justru masuk dalam kejahatan luar biasa. Karena juga memang bukan menggerogoti keuangan negara atau pemerintah, tetapi juga dia memotong generasi bangsa kita sendiri, sehingga kita memandang korupsi itu memang jadi musuh bersama sendiri. Nah, kalau dari aspek itu, sehingga penting juga kita memahami bahwa memang pemerintah saat ini harus berhati-hati betul dalam melaksanakan program-program itu tadi, karena setiap ada kekuasaan yang terjadi, maka kekuasaan itu bisa saya disalahgunakan. Mungkin bukan orangnya secara langsung, tetapi turunannya ke bawah yang menyalahgunakan kekuasaan-kekuasaan itu. Sehingga memang pengaturan serta tataran yang harus diatur secara baik itu penting sekali, khususnya di wilayah pemerintah sendiri. Mungkin begitu. Saya kembali ke Pak Tri. Pak Tri, ini kan dari perencanaan kemudian pelaksanaan termasuk di Smart Toilet. Kira-kira untuk kasus ini kesalahannya ataupun yang perlu menjadi kita harus garis bawahi adalah yang mana, pelaksanaan atau perencanaannya, Pak Tri? Kalau kita misalnya lihat dari sumber anggarannya sendiri, kalau saya baca di beberapa media itu sumber anggaran ini kan dana insentif daerah. Dana insentif daerah itu
tidak selamanya diberikan kepada daerah. Kalau di 2018 hitungannya yang mendapat dana insentif daerah ini adalah penilaian terhadap daerah di tahun sebelumnya itu baik, sehingga di tahun selanjutnya misalnya 2018 maka Makassar misal bisa dapat dana insentif daerah. Kemudian misalnya di 2019 belum tentu Makassar dapat dana insentif daerah ini. Nah, di situ misalnya tiba-tiba Kota Makassar dapat dana insentif daerah ini berupa dana kucuran dari APBN. Biasanya dana dadakan itu perencanaannya kurang matang. Perencanaan yang kurang matang, saya yakin 100% pelaksanaannya pun tidak akan pernah matang. Jadi perencanaan yang kurang matang dengan tidak adanya program, dikasih uang tiba-tiba, apa yang terjadi? Programnya pun akan dadakan. Jadi program yang dadakan, perencanaan yang dadakan, kita bisa juga pastikan bahwa ada hal yang tidak akan berjalan dengan baik. Nah, jadi uang yang dadakan tersebut ya salah satunya menjadi kelemahan kita karena tidak disusun perencanaan dengan baik dari awal. Saya pikir itu yang menjadi, menurut pikiran saya di situ yang awalnya. Kenapa? Karena tidak ada perencanaan yang baik dari dana. Jadi Anda melihat adalah untuk setiap kasus itu berbeda-beda dan biasanya di perencanaan yang kurang matang ya. Baik, saya ke Pak Cibu. Pak Cibu, apakah memang untuk setiap program pemerintah ini kan biasanya rawan begitu Pak Cibu ya, terjadinya tindak pidana korupsi. Apakah memang di setiap program harus ada lembaga khusus yang kemudian mengawasi, menurut Pak Cibu, menurut Anda? Iya, jadi memang penting. Jadi dalam tindakan pemerintah sebenarnya kan, kalau di Makassar ada beberapa lembaga-lembaga yang khususnya lembaga anti korupsi. Memang sebenarnya untuk pelibatan transparansi program kerja itu harus melibatkan stakeholder tadi melalui lembaga-lembaga yang sifatnya anti korupsi tadi itu. Jadi sebetulnya bukan seharusnya, tapi memang wajib supaya dari situlah kemudian menjadi bahan transparansi. Artinya apa? Kalau misalnya terjadi indikasi korupsi terkait dengan program itu, kan ada yang menjadi bahan evaluasi yang dilihat dari beberapa lembaga-lembaga. Dan saya rasa khususnya di Makassar ada banyak tuh lembaga-lembaga yang terjun dalam wilayah pengawasan anti korupsi sendiri. Nah, mestinya harus dilibatkan supaya kapan terjadi hal-hal yang justru merugikan negara, maka itu juga yang menjadi pertanggungjawaban bahwa memang bukan perencanaan, tapi ada misalnya kalau kayak contoh kejadian kayak misalnya di Palu, misalnya manakala ketika terjadi apalagi namanya kerusakan alam dan lain-lain sehingga mengakibatkan kerugian negara, itu kan maksud saya jelas datanya terkait dengan kerugian negara itu. Itu yang dilihat dalam aspek pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga khususnya di wilayah anti korupsi sendiri. Saya ingin mendengarkan perspektif dari Pak Tri. Silahkan, bagaimana kemudian tanggapan Anda jika setiap program dari pemerintah ini ada lembaga khusus yang mengawasi? Kalau menurut saya itu memang sangat penting. Saya setuju dengan pembicara satu bahwa memang ada pengawasan yang khusus. Saya ambil beberapa kasus misalnya pembangunan di Kota Makassar. Kita semua sepakat dong, pembangunan itu sangat penting. Pembangunan itu sangat penting, tetapi ada pembangunan yang saya lihat malah di beberapa di titik itu saya pikir tidak ada pengawasan yang bagus, sehingga ketika pelaksanaan saya pikir dia amburadul juga gitu. Ada yang pelaksanaannya pembangunannya sudah berjalan, tetapi pas berjalan ada lagi pembangunan yang tidak sinkron di dalamnya, sehingga apa yang terjadi pembangunan sebelumnya sia-sia dong. Sehingga memang aspek-aspek pengawasan sangat penting, dan saya sepakat bahwa harus memang ada pengawasan dari pihak di luar pemerintah daerah. Kalau perlu pihak dari aparat itu sendiri, misalnya kejaksaan. Ketika pembangunan setelah selesai, perlu pengawasan dan penilaian dari aparat penegak hukum, misalnya kejaksaan. Apakah sudah sesuai spek yang RAB yang mereka ajukan, ataukah ternyata terjadi penyelewengan di situ? Ketika kan yang paling penting adalah RAB dan pelaksanaannya, sehingga perlu lembaga-lembaga pengawas di luar pemerintah daerah, khususnya misalnya juga kejaksaan dilibatkan pas suatu proyek itu selesai, sehingga hal-hal yang di 2018 baru diusut 2022 ini kan waktu yang cukup lama misalnya. Kenapa bukan di 2018 kejaksaan ikut di situ mengawasi gitu? Itu yang perlu diperbaiki ke depannya. Oke, itu yang perlu digarisbawahi Pak Cibu dan Pak Tri ya. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.